saya untuk ya berbagi pengalaman umroh Eropa. Baru dengar lagi ada umroh Eropa, anak santri. Alasan hakiki pangersa Abah memang karena menyebut sebetulnya salah satu ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 31 maknanya kita diminta untuk melakukan umroh. Ar-Rum itu maksudnya Rum itu ada Roma. Dan kenapa pantas perjalanan kami yang pertama kali pangersa Abah makanya agak jauh kami perjalanan harus menginjakan pertama kali adalah di kota Roma. Karena Roma itu ya dalam Al-Quran disebut Ar-Rum. Ar-Rum itu ada Roma, itu kata pangersa Abah. Lalu makna secara bahasa lugawi juga kan masalah bahasa, bukan secara apa namanya istilah secara bahasa. Yang namanya umroh itu adalah kunjungan, bertakjiah. Jadi memang tidak ada salah benar, jadi dua-duanya. Jadi dengan dua alasan tadi memang pangersa Abah menyebut perjalanan kami ke Eropa dan disebut dengan umroh Eropa, bareng berdengar. Nah, memang secara apa namanya definisi umroh diartikan sebagai suatu makna ibadah. Nah, itu karena yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali ya kunjungan yang telah dia lama meninggalkan kampung halaman Mekah Al-Mukarramah yang dia kunjungi, umrohnya itu berkunjungnya adalah ke Mekah Al-Mukarramah dan melakukan suatu rangkaian ibadah mulai dari sa'i, tawaf, enggak ada sa'inya, ada tawaf dan seterusnya ya, dan sa'i. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah, jadi kalau kita selalu berdoa semoga pangersa Abah ditambah karomahnya, dan karomah itu untuk kita semua. Kami yang ke sana memang menyaksikan karomah yang luar biasa. Karomah luar biasa yang ditunjukkan oleh pangersa Abah. Aromah itu bahasa kitanya anugerah. Ya, anak saya anugerah, sama anugerah suatu suatu pemberian yang penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melalui guru agung pangersa Abah. Dan kami yang melakukan perjalanan ke sana sekitar 60 orang itu betul-betul ya hakikatnya karena karomah pangersa Abah. Bukan karena, mungkin kalau bukan karena karomah beliau untuk salah satu muridnya yang disintainya, perjalanan kami ke Eropa bisa batal, bisa tidak akan terjadi. Kalaulah boleh saya katakan, kalau ini tadi ceritakan kalau yang bersangkutannya ada lebih bagus. Orang tua kita Abi Nafis beberapa hari menjelang keberangkatan beliau terserang sakit pencernaan, ususnya informasinya bocor. Beliau dirujuk dibawa ke 4 rumah sakit. Rumah sakit pertama di Karawaci, saya tidak sebut nama ya, kurang etis karena ini di live soalnya ya. Itu direkomendasikan dan diminta untuk dioperasi, harus dioperasi. Bahkan keluarga minta untuk mencari second opinion, pendapat rumah sakit yang berbeda. Itu awalnya dilarang, bahkan setelah pamit keluar pun dikejar supaya dioperasi dengan alasan karena kasihan supaya tidak sakit berkepanjangan. Saya kira di situ juga keluar banyak dana, puluhan juta sudah keluar lah. Pindah ke rumah sakit kedua. Di rumah sakit kedua juga diminta dan memang direkomendasikan wajib dioperasi, menurut dokter wajib gitu, harus dioperasi. Keluar dana juga banyak.
Dan kemudian pindah lagi pada rumah sakit ketiga, rumah sakitnya rumah sakit pemerintah dan yang perlengkapannya luar biasa banyak. Dan di sini pun harus dioperasi. 3 rumah sakit mewajibkan dan mengharuskan Abi Nafis harus dioperasi. Itu pangresa. Abi sendiri yang cerita ke saya. Baru kemudian dibawa ke rumah sakit keempat. Saya sebutlah Abdi Waluyo gitu. Yang keempat saya sebut. Dan di situ baru mungkin menghubungi pangresa Abah. Ya dengan wasilah karomahnya pangresa Abah. Dan akhirnya pangresa Abah keluarlah informasi, dia mendohirkan kepada kami bahwa waktu itu inilah anak-anak santri udah punya amalan dzikir kemalaikatan, sudah diamalkan, yakin diamalkan ya. Nah, luar biasa, tolong diamalkan. Itu adalah khodam, asisten goib kita, yang kalau dia sudah kita tebus sangat bagus. Kalau nggak diberi makan lah, zikir yang minimal seminggu sekali ya. Yang malaikat malam ahad itu kan malaikatnya samsayayil ya. Ya kalau saya di malam Senin karmayayil, makanannya adalah zikir Rahmanur Rahim. Yang malam Rabu amalkan, malam Kamis amalkan. Abah mengatakan, dan itu terjadi pada malam Kamis ya. Kira-kira kalau tidak malam Kamis ya malam Kamis kalau nggak salah. Malam Kamis tanggal berapa ya? 20. Kalau hari Sabtu 27, Sabtu 27, 26-nya itu Jumat, 25 itu malam Kamis ya, 25, 24, 25 lah kira-kira. Malam 2 hari tanggal 24 malam 25. Januari. Kalau Rajabnya tanggal berapa lupa. Pangresa Abah mengirimkan 7 malaikat. Karena memang Guru Agung dia punya semua. Kita biarpun tahu semua cukup 1. Pangresa Abah minta jangan diamalkan semuanya. Mengirim 7 malaikat itu untuk membantu Abi Nafis dia rumah waktu. Dan alhamdulillah berkat karomahnya, maka di rumah sakit keempat tadi Abi dinyatakan tidak perlu dioperasi. Luar biasa. Karena tidak perlu dioperasi, maka pangresa Abah juga datang lebih awal ke sini. Dan kemudian ya ada apa namanya? Ya ada tukar guling lah gitu. Pangresa Abah samping mengirim 7 malaikat yang dia menjadi khodamnya, dari mulai samsayayil, karmayayil, terus semuanya ya kurang hafal. Juga beliau bermohon berdiskusi dengan guru agungnya Pangresa Abah Anom dan seterusnya. Akhirnya Abi Nafis bisa pulang. Kemudian Sabtu pagi bisa bersama kami di Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat ke Eropa. Alhamdulillahilladzi fadlana al kasirin min ibadihil mu'minin. Dan bersamaan dengan itu malam Kamis tepatnya pukul 00.30 ada yang dipulangkan oleh Guru Agung Pangresa Abah Anom. Dan alhamdulillah sampai ke sana pun ya, makanya Pangresa menyebutkan bahwa beliau umroh kali ini, umroh Eropa itu adalah dalam rangka mengawal kami semua. Ini salah satu karomah yang ditunjukkan oleh Pangresa Abah untuk kebaikan kami khususnya. Dan makanya Pangresa Abah membuat maklumat, dan setelah itu, setelah yang baca khotaman setelah Isya diminta untuk baca sholawat Bani Hasyim 38 kali. Itu ya Abu Atop ya, luar biasa itu. Kita tidak, awalnya saya tidak tahu, dan ternyata Masya Allah luar biasa perjalanan. Dan alhamdulillah dalam kondisi itu ya
terserang sakit sedikit misalnya itu biasa saja, tidak ada yang signifikan, tidak ada yang terlalu berarti lah, karena kadang-kadang karena telat makan ya sakit itu aja, karena mungkin kurang enak kurang makan. Bahkan Abi ikut perjalanan kami pada suatu puncak gunung yang punya salju abadi di Gunung Klitis di Switzerland, di Swiss, ketinggiannya 3020 meter di atas permukaan laut. Saljunya abadi. Abi ikut ke sana. Kita ada di Indonesia, yaitu di Gunung Jawijaya ya, di Papua. Di sana, dan alhamdulillah. Nah di situ Abi memang karena tidak makan ya sedia agak lemes sedikit. Tapi setelah itu turun lagi, alhamdulillah sehat, dan sampai pulang sehat dan terlihat tambah segar. Jadi itu luar biasa. Jadi perjalanan ini betul-betul kami karena keberkahan ditunjukkan, diperlihatkan, kami menyaksikan karomah Pangresabah. Juga yang sakit tidak hanya Abi, kalau Abi tadi luar biasa, ada juga Haji Fajar. Haji Fajar dari Tegal itu berangkat dalam keadaan pinggang sak. Alhamdulillah bisa menjalani kegiatan di sana hampir 11 hari tidak. Itu yang pertama. Yang saya saksikan karomah-karomah lainnya luar biasa. Yang kedua, nah ini saya kira perlu anak-anak santri juga pahami dan kita pahami bersama. Karena kami dalam perjalanan sering sekali harus melakukan sholat di kendaraan, di bis. Maka kami harus melakukan tayamum. Karena sebagian daripada kami tidak selalu bisa menjaga wudhu. Ya maklum, ada yang karena sudah dol. Ya karena biasa usia tua kan gitu kan, sering kentut, nah itu kan terpaksa mau cari wudhu kan tidak bisa, ya terpaksa tayamum. Nah berbagai versi, walaupun sebetulnya Kiai Lukman sama Abah Jagat sudah membuat suatu video YouTube-nya rekaman tentang amaliyah dari sholat mulai dari wudhu. Tapi ternyata banyak prakteknya di antara kita sekalian, atau mungkin karena tidak memperhatikan. Karena yang saya dapati sendiri, salah satunya adalah karena kebetulan kami ini rombongan ada dalam 2 bis. Saya di bis 1. Nah Pangresabah ini dengan Abah Jagat bolak-balik gilir karena ada 2 bis. Nah, hari pertama di bis 1, hari kedua bis kedua. Ya kalau pas gilir Pangresabah gilir ke bis 2, ya amaliyahnya harus saya pimpin misalnya kan gitu, karena saya diamanahkan untuk memimpin amaliyah di bis 1 dan sebaliknya begitu. Nah pada saat mau tayamum, saat awal waktu, banyak yang sudah saya ingatkan, tolong kalau tayamum buka semua anggota tayamum itu, tidak boleh ada yang tertutup, batal wudhu ya. Tanya, ini banyak yang pakai isyarah. Jadi pada pakai, apalagi yang ibu-ibu, alasannya aurat katanya. Jadi kadang-kadang pakai isyarat saja gitu. Bajunya, kainnya tidak dilepas dan sebagainya. Setelah kejadian itu saya nggak melapor, tidak ada yang ngasih tahu. Dan itu kejadiannya pada saat Pangresabah di bis 2, nah, di Pak Jalib. Pada saat mau waktu sholat duhur, ya kalau cek bahasa orang, bahasa kita nggak ada hujan, nggak ada angin gitu, nggak ada geluduk, nggak ada apa. Tiba-tiba Umi meluk Pangresabah, Umi Awas, tiba-tiba meluk Umi Awas itu, sehingga ya Pangresabah jadi batal. Artinya batal wudhunya, sehingga dia itu ya terpaksa langsung ambil tayamum. Ini sebetulnya saya nyebut asbab wurud, Pangresabah nyebutnya asbabun nuzul. Kan itu adalah wahyu, suatu petunjuk buat kita para murid-muridnya bagaimana cara tayamum yang benar. Akhirnya Pangresabah dalam manaqib di kuliah Hikmat Ilmiah menjelaskan setelah itu kejadian tentang bagaimana cara tayamum yang benar. Nah ini juga diluruskan
Kalau mungkin ada qaul qadim, misalnya ada penjelasan anak santri, coba kalau anak santri yang perempuan kalau tayamum itu apa yang dibasuh? Yang diusap muka sama tangan ya. Tangannya itu dilepas. Jadi tayamum itu diniatkan pertama jangan melakukan tayamum sebelum masuk waktu sholat. Tidak sah. Jadi pertegas oleh pengersabah. Misalnya waktu duhur itu pukul 12.05, maka kita dalam rangka siap-siap jam 12 tayamum dulu, itu tidak sah. Tayamum dilakukan kalau sudah waktu mau sholat, dan kita meyakini di situ tidak ada air. Ini oleh fikihnya lah, fikihnya. Kemudian sebelum tayamum, semua yang menghalangi anggota untuk tayamum, muka, biasanya muka yang menghalangi apa? Kacamata ya. Kalau untuk pakai kacamata dicopot. Tangan, semua baju apa dising-singkan sampai dengan terlihat sikunya. Di atas siku. Di atas siku. Ya. Sampai begini. Sikunya kelihatan. Karena ini harus bagian terbasuh. Terusap bukan terbasuh. Jam tangan ini juga termasuk mengganggu, maka harus dicopot. Cincin, kalau pakai cincin juga harus dicopot. Semua yang menghalangi dicopot. Nah, sebelumnya banyak yang membuat suatu tamsil atau atau kias gitu, yaitu tadi karena alasan takut orat maka masih pakai ini usap aja gitu. Nah, tidak boleh, itu kata pengersabah harus dilakukan itu tayamum. Ini, nah ya lakukanlah. Cara yang lainnya sama. Pertama tempelkan, usapkan ke seluruh muka, dan tolong ini telinga juga diusap seperti kayak kita wudhu sekali ya. Jadi pakai ibu jari ya. Jadi gitu. Amankan. Yang kedua, tangan. Jadi memang bekas tangan yang dipakai kan kita ngusap, jadi dibagi 3 kata pengersabah. Ini untuk ibu anak-anak santri yang nggak ke sana. Jadi telapak tangan kita dibagi 3. Pertama adalah ibu jari ke atas, lalu telapak tangan ini dan jempol. Ibu jari. Untuk ibu jari ke atas untuk mengusap punggung tangan kita, ini dari sini sampai ke siku. Ini udah terpakai. Maka untuk mengusap depan tangan kita gunakan yang belum terpakai ini, telapaknya ke atas. Dan kemudian ibu jari untuk ibu jari yang, dan itu saling terbalik seperti itu. Itu caranya. Yang kedua, Abu Atop mempertegas, karena memang saya pernah juga dengar qaul qadim. Qaul qadimnya, tapi saya belum dengar apa itu dari pengersabah atau dari mana gitu, tapi pernah. Jadi yang benar adalah tayamum itu bukan untuk satu sholat wajib, bukan, tapi untuk 1 kali waktu sholat. Paham? Kalau untuk 1 kali sholat wajib, misalnya kita mau jamak, ini yang diyakini dan sebelumnya, jamak duhur sama asar, maka karena 1 kali sholat wajib 1 tayamum, sebelum sholat duhur kita tayamum, begitu mau sholat asar kita tayamum lagi. Kata pengersabah yang benar adalah untuk 1 kali waktu sholat 1 tayamum. Karena jamak takdim sholat duhur dan asar digabung di waktu sholat duhur, maka berarti itu 1 kali waktu sholat. Tayamumnya cukup sekali. Ya. Nah, kalau untuk sholat sunnah sih bebas, tidak ada masalah. Tapi untuk sholat wajib, nah kecuali sholat duhur dan asarnya di waktu yang berbeda, ya harus tayamum lagi. Itu oleh-oleh yang kedua yang kami dapati. Jadi, dan banyaklah saya kira, dan ternyata memang sekalipun kita di dalam thariqah itu, salah satu riadoh kita adalah dengan amalia sholat yang banyak. Dicontohkan pengersabah, sholat itu sangat ringan.
sangat ringan. Alhamdulillah, salah satu sebetulnya kalau saya secara pribadi ngikuti perjalanan Abah tuh karena ingin ngintip itu sebetulnya apa yang dilakukan gitu. Jadi saksi. Iya, itu sebetulnya. Saksi perjalanan. Jadi saksi perjalanan itu, dan itu sebetulnya disebut dengan kabar atau bahasa lainnya hadis gitu ya. Jadi ya pangarsa Abah memang betul-betul menjaga sholat di awal waktu. Tidak ada halangan. Kalau kita mau makan pun di restoran, makanan tersaji sudah. Waktu sholat masuk, ya udah sholat aja dulu situ. Berhadapan-hadapan, bro. Ya. Berhadapan-hadapan di meja. Gitu. Ya pokoknya saya ada-adanya aja sedapatnya. Alhamdulillah luar biasa. Banyaklah saya kira. Ini salah satu hikmah yang kami oleh-oleh barangkali berbagi. Jadi pertama, jadi kami diberikan untuk menyaksikan karomah pangarsa Abah yang luar biasa demi kasih sayang pada muridnya, demi silaturahim. Sebetulnya ini sudah isrok ya? Belum. Belum. Jadi ini itu kan nasirat, karena kasih sayangnya itu luar biasa karomahnya pangarsa Abah. Kalau enggak, dan saya pernah dengar sih yang dilakukan pangarsa Abah Aos itu sudah banyak juga dilakukan waktu beliau masih jadi ajengan. Sewaktu di masa pangarsa Abah Anom masih Jumeneng masih ada di alam dunia ya, beberapa di antaranya. Nah, tapi ini yang terjadi yang kita saksikan sendiri di waktu itu, dan kemudian pangarsa Abah menjelaskan. Jadi ada beliau dan saya terkait dengan ini memang betul. Jadi kalau kenapa saya bilang betul itu, ya kita ngikuti apa yang kita lihat. Jadi kalau mengartikan bahwa solu kamaro itu muni usolli, buat saya bahwa solu di sini tidak hanya batas sholat yang di rangkaian ibadah dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Solu ini adalah semua ibadah, bahkan semua perilaku, semua akhlak yang dilakukan mursyid, kita lakukan apa yang etika. Kalau sekarang ngomong etika gitu ya, kita melakukan ibadah-ibadah sebagaimana yang kita lihat. Siapa yang kita lihat? Yang lihat yang contohkan Rasulullah Muhammad SAW. Cuma persoalannya kan kapan kita melihat cara sholatnya Nabi Muhammad, bagaimana kapan kita melihat cara puasanya Nabi Muhammad, bagaimana cara bertawasulnya Nabi Muhammad, bagaimana cara berwudunya Nabi Muhammad. Jangankan kita, mungkin pangarsa Abah Aos, bukan juga pangarsa Abah Aos juga tidak pernah melihat. Yang ada adalah pangarsa Abah Aos melihat Abah Anom, Abah Anom melihat Abah Sepuh melihat Setoha, dan seterusnya akhirnya sampai melihat Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kasus karomah ini, pangarsa Abah, ya dia nyadu pada yang terdekat. Siapa yang terdekat ya dia kenal? Guru agungnya Abah Anom. Maka melalui izin guru agungnya Abah Anom, karomah Abi Nafis diberikan panjang umur. Jadi ternyata yang berikutnya saya mendapatkan suatu hikmah. Dulu bahkan sebelum saya ikut thariqah, ikut pangarsa Abah, itu orang ngucapin doa selamat ulang tahun gitu misalnya, panjang umurnya, panjang, itu bid'ah gitu. Justru sebelumnya saya mengatakan itu bid'ah. Kenapa? Karena meyakini bukankah yang namanya umur kita, jodoh kita, pati itu ya tadi matian kita sudah ditentukan sebelumnya. Betul ternyata. Tapi begitu saya ikut pangarsa Abah juga seling kalau ada yang ulang tahun didoakan. Itu maknanya saya maknai makna azaji, bukan ajaji, makna kiasan. Hanya kemudian yang panjang itu umur itu ada panjang karena jasa kita. Para wali itu panjang umurnya karena bukti misalnya Sunan Gunung Jati, dia sudah pergi tapi umurnya masih panjang karena masih menghidupi masyarakat sekitar, masih digunakan. Itu makna kiasan.
ternyata dengan kemarin terjadian dan kita menyaksikan sendiri, artinya yang hadir kalau bisa menangkap itu, panjang umur ini adalah juga tidak hanya makna kiasan, tidak majazi, tapi makna hakiki. Panjang umur yang benar. Jadi yang sebetulnya misalnya Abu Attab diberi jatah 80 tahun, maka karena kehendak yang punya kuasa bisa jadi 90 tahun. Kenapa? Ya nggak ada masalah secara logika, karena dia yang punya kuasa, dia yang punya kehendak, dia yang menetapkan. Sama kan, Abu Attab kontrakan rumah, kontrak 10 tahun, tapi Pak Abu Attab ini orangnya baik banget, yang kontrak ya rumah diperbaiki dan gimana, ya sudah kasih bonus kontraknya 13 tahun kan, karena dia yang punya kehendak. Kontrakan kita, umur kita juga sama. Kita diberi jatah, misalnya saya kasih 63 tahun. Oh, karena sering sodakoh, misalnya karena sodakohnya Haji Alip, maka ditambah jadi 95 tahun misalnya kan begitu. Ini maka tidak menyalahi dengan hadis Nabi yang menyatakan karena Nabi bahwa barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditunda ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah silaturahmi. Silaturahim. Silaturahim itu kan mengikat. Silat itu ikatan, tali. Silat itu tali, pertalian, ikatan. Rahim itu kasih sayang. Barang siapa membangun suatu ikatan kasih sayang dengan siapa, apalagi ikatan kasih sayangnya dengan guru mursyid. Jadi murid yang mampu melakukan ikatan kasih sayang dengan guru mursyidnya, dengan gurunya, maka akan terikat tali silaturahim itu, maka keberkahannya, karomahnya akan tercurah pada muridnya. Dan sebaliknya untuk muridnya yang yang bandel, yang dablek, yang nah itu bisa dijadiin sebagai tumbalnya kan gitu, bahasa lainnya gitu. Alhamdulillah. Luar biasa ya, membangkang ya gitu bahasanya, ya itu bahasa kasarnya membangkang, bahasa halusnya ndablek gitu, bandel gitu ya, kira-kira gitu. Alhamdulillah tuh. Dan kebetulan kalau dikaitkan dengan bulan ini juga ini kan masih terakhir bulan Rajab ya. Selain bulan Rajab ini, hari ini hari terakhir ya Rajab. Dan salah satunya adalah Rajab itu terbentuk dari 3 huruf, ro, jim dan ba. Nah, jimnya itu kan diartikan dengan jud. Jud, as-sakha, murah hati. Ya barang siapa yang ingin dipanjangkan umur, salah satunya juga adalah harus bermurah hati, harus berbanyak sodakoh. Ini juga salah satu kiat, karena di dalam silaturahim itu adalah tadi ada saling memberi. Saling memberi itu adalah di situ ada makna sodakoh. Nah sodakoh, nah dalam sodakoh itu Pangersabah kan sering sekali menyampaikan cerita tentang seorang tukang kayu, nenek-nenek ya, yang sebetulnya udah ada kisah. Ini penutup saja kisah, dan kisah ini sering Pangersabah sampaikan bahwa ini juga kita supaya mengingatkan kita jangan pelit. Kalau beli untuk kemarin tas branded dibeli ya, giliran untuk beli infak Al-Quran, harusnya Abu Attab infak Al-Quran 1000 Al-Quran gitu, sodakohkan kemana ya, karena dia produksinya Mbak Abdul Latif gitu sama Haji Alip ya gitu. Jadi kalau saya mah misalnya beli 10 wajar gitu diinfakannya. Kalau Haji Alip mah harusnya 1000 ya. Alhamdulillah. Nah, ada kisah yang seorang wanita tua yang sering ambil kayu bakar di tempat seorang punya di kebun, karena orang miskin kan tidak punya kebun, maka dia ngambil kayu bakarnya di kebun orang. Si orang yang punya kebun itu tidak rela, tidak ridho kayunya diambilin oleh si nenek-nenek tiap hari.
Maka dia mengadu pada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, saya enggak ridho, enggak rela kayu bakar saya diambil oleh si nenek itu setiap hari. Dan apakah engkau akan membiarkan si nenek itu terus membuat dolim, membuat suatu perbuatan maksiat, mengambil kayu bakar punya orang lain tiap hari? Maka kata Nabi Musa, ya sudah, besok dia sudah tidak ngambil kayu bakar lagi. Nah singkat cerita, besok hari si nenek-nenek itu keluar rumah dan kemudian dia ngambil kayu bakar lagi di kebun itu. Dan si orang yang punya kebun hanya melihatin saja. Dan kemudian dia mengadu kepada Nabi Musa, hai Musa, kau bilang katanya si nenek tua itu hari ini tidak mungkin ngambil kayu bakar lagi. Buktinya itu sekarang dia lagi gendong kayu bakar, ngambil dari kebun saya. Nabi Musa pun terheran-heran dan kemudian dipanggilnya si nenek tua itu. Dan kemudian nenek tua itu ya dengan hati yang was-was dan deg-deg bar gitu ya, karena dipanggil oleh Nabi Musa, ditanya sementara dia habis ngambil kayu bakar di tempat punya orang. Hai nenek tua, kata Nabi Musa. Enggak ngomong begitu, ini mas saya yang ngomong nenek tua gitu ya. Supaya gampang aja nenek tua gitu. Amalan apa yang kau lakukan pagi hari ini? Amalan kebaikan apa yang telah kamu lakukan pada pagi hari ini? Si nenek tua itu bingung di hadapan Nabi yang agung, dan dia habis mencuri kayu, ditanya berbuat amal kebaikan. Maka si nenek bilang, saya tidak melakukan apa-apa wahai Tuhan. Kau jangan bohong, coba ingat-ingat dari pagi apa yang telah kamu lakukan. Oh iya, kata nenek itu, dia ingat tadi pagi waktu saya mau keluar rumah, saya punya sepotong roti dan sedang saya makan. Tapi kemudian ada orang meminta-minta. Maka roti yang sedang dimakannya itu dibagi dua. Sebagian diberikan pada yang minta-minta, sebagian lagi dia makan. Sedekah. Oh pantaslah, ini yang menjadi tolak balamu. Kata Nabi Musa, coba lihat itu di dalam tumpukan kayumu. Diturunkanlah, dan kemudian memang di dalam ikatan kayu itu ada seekor ular. Ular itu tidak ngapa-ngapain, tidak matok, padahal kalau tanpa tolak bala dengan sodakoh tadi sepotong roti, itu si nenek tua sudah meninggal. Jadi melalui wasilah sodakoh menunda ajal, memanjangkan umur. Jadi singkat cerita, kalau kita ingin umur panjang, jangan hanya setiap ulang tahun kita bernyanyi berdoa panjang umurnya, tapi perbanyaklah sodakoh dan perbanyaklah silaturahim. Semoga berbagi pengalaman ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Prof. Isra.